Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua pada malam hari ini. Kembali lagi bersama Bos Blessing of Sola Gracia. dalam program Yesusku dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama host Roslain J. Peleng Horopu, suami Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Tangerang, Banten. Pada hari ini tanggal 22 Juli 2021, hari Kamis, kita bersyukur Tuhan memberikan kembali kita nafas gratis, dan saya mendapati saudara dalam keadaan sehat dan terberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bergabung Ibu Vica, Tuhan memberkati. Kita diberikan nafas gratis, oksigen langsung dari surga secara gratis. Dan pada malam hari ini saya percaya kemurahan Allah senantiasa jadi bagi kita. Yesus dahsyat, selalu dahsyat, dan selamanya dahsyat bagi kita. Puji Tuhan, saya ingin memuji Tuhan pada saat malam hari ini. Biarlah firman pada sebentar kita akan mendengarkan menjadi berkat di dalam setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan, menikmati firman dan kuasa-Mu bagaikan sinar surya menerangi hidupku. Yesus, Kau sungguh ada bagiku. Amin. Ku jalani hari-hariku bersama-Mu Tuhan, suka duka ku lalui karena kasih-Mu bagaikan embun pagi menyejukkan hatiku. Yesus, Kau sungguh ajaib bagiku. Yesus, Kau mengerti pribadiku, setiap desak nafasku Kau tahu. Yesus, Kau mengerti pribadiku, Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ku jalani hari-hariku bersama-Mu Tuhan, suka duka ku lalui karena kasih-Mu bagaikan embun pagi menyejukkan hatiku. Yesus, Kau sungguh ajaib bagiku. Yesus, Kau mengerti pribadiku, setiap desak nafasku Kau tahu. Yesus, Kau mengerti pribadiku, Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau selalu mengangkat setiap kami sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dan saat malam
hari Yesusku dahsyat akan diperdengarkan lewat kebenaran firman-Mu, mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih bagi anakku Gabriela Michiko Peleng yang sudah mengiringi maminya untuk memuji Tuhan sebelum tergabung dengan narasumber. Semoga lagu yang saya buat ini akan memberkati suka duka kita jalani. Tetapi kalau dengan Yesus, maka kita sanggup melakukan seperti Amsal bilang, orang yang bersemangat 18:14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Puji Tuhan, saya akan bergabung dengan narasumber. Siapakah narasumber pada malam hari ini? Haleluya, dari DKI Jakarta. Puji Tuhan. Ada terkenal, ada Monas, Monumen Nasional, ada Ancol tempat hiburan, ada Taman Mini ya. Itu yang sangat terkenal dan begitu banyak yang ada, saudara, yang ada di Jakarta. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, kita sudah tergabung dengan narasumber pada saat ini. Inilah narasumber kalau saudara ingin untuk mau main-main ke Monas atau ke Ancol atau ke Taman Mini dan begitu banyak lubang buaya, ada begitu banyak tempat-tempat wisata di Jakarta ini, namanya ibu kota ya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Engkau bisa menghubungi ya Ibu Marice, bisa hubungi narasumber, puji Tuhan, pada malam hari ini nanti diantar keliling-keliling kota Jakarta. Haleluya, puji Tuhan. Dan terima kasih kepada anakku yang sudah mengiringi maminya menyanyi lewat main musiknya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh narasumber yang sudah tergabung pada malam hari ini dalam program Yesusku Dahsyat. Selalu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu ada menolong saya dan saudara. Dia selalu ada memberkati setiap kita dan selalu ada memberikan solusi di saat-saat seperti ini, saudara. Jadi jangan takut apapun yang engkau hadapi, karena Yesus selalu ada bagimu. Amin, haleluya. Puji Tuhan, bagaimana kabar Bu narasumber? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Kayaknya Bu narasumber suaranya agak dikencengin dikit ya. Oh, dia agak jauh mungkin ya. Ya, puji Tuhan. Iya, agak dideketin kali kameranya ya. Agak dideketin kali kameranya biar kedengaran suaranya ya. Soalnya kalau punya host punya suara udah seperti pakai mic padahal tidak ada mic. Saudara, amin, haleluya. Saya ingin lembut seperti narasumber tetapi nggak bisa. Ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita langsung saja, narasumber akan memperkenalkan diri, berdoa, dan kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita akan nikmati firman Tuhan, selamat malam buat semua pemirsa Yesusku Dahsyat. Selamat malam, amin, haleluya, puji Tuhan. Malam ini kita akan lagi dibekali dengan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita tentukan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kembali Engkau berikan kesempatan buat kami untuk dapat menikmati kebenaran-Mu ya Allah. Engkau akan menyingkapkan setiap rahasia firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Di akhir zaman ini kami perlu kebenaran-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah hikmat urapan Allah ada atas kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapak, pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Feibe Inarai. Suami saya Kennedy Rawis. Ya, puji Tuhan. Saya dapat amin, haleluya. Presiden, haleluya, Presiden Amerika. Kennedy ya. Presiden Amerika Serikat.
Ya, betul. Betul sekali. Bangga saya. Ya, puji Tuhan. Saudara, kami dipercayakan dalam satu pelayanan di daerah Kalideres, tepatnya di Puri Gardena, Gereja Pantekosta di Indonesia, Puri Gardena, dekat dengan bandara. Iya, puji Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan oleh host, kalau mau jalan-jalan, hubungi kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima Amin. kasih buat host yang cantik, ya, Bu Gem yang cantik, yang mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Allah, menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua. Malam ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, sudah ditaruh di Facebook, saudara, yaitu iman mengalahkan ketakutan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin, haleluya. Iman mengalahkan ketakutan. Oh, haleluya. Kenapa saudara? Dahsyat. Karena hari-hari ini banyak orang yang ketakutan. Jadi kita mau belajar. Ya, saya akan membawa saudara, kita akan melihat dalam kebenaran firman Allah. Di dalam Markus pasalnya yang keempat, kita akan baca ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Di sana dikatakan perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Kalau kita melihat dalam cerita ini, mungkin saudara sudah hafal, bahkan waktu sekolah minggu, biasanya guru-guru itu suka ngajar sekolah minggu. Ini salah satu cerita nih seperti ini dia, disampaikan tentang bagaimana Yesus meneduhkan ya gelombang, angin, badai. Ya. Nah, di sini yang saya ingin melihat di sini, saudara, kita mau perhatikan ada dua kata yang saya perhatikan di sini dalam ringkasan cerita ini. Di sana dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kata yang pertama adalah takut. Ya, saudara, secara manusia, memang kalau kita perhatikan cerita ini, ketika ada di tengah lautan atau di tengah gelombang, saya percaya siapapun pasti bisa takut ya. Tetapi yang kita perhatikan di sini, saya membaca bahwa di sini adalah murid-murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Yesus, Yesus ada bersama-sama dengan mereka dalam satu perahu yang sama. Nah, saudara, kita tahu bahwa murid-murid Yesus selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Ada banyak hal mujizat yang mereka boleh lihat ketika mereka bersama dengan Yesus. Nah, itu sebabnya dalam ayat 40 dikatakan ketika mereka ayat yang 39 mereka atau mulai ayat 38 ya. Ketika mereka mulai membangunkan Yesus, kemudian mereka berkata bahwa Yesus tidak peduli. Apakah guru tidak peduli? Nah, saudara, ayatnya yang ke-39 mereka membangunkan Yesus, kemudian Yesus bangun dan Yesus menghardik ya danau itu sehingga menjadi tenang. Badai dan gelombang itu menjadi tenang. Kenapa? Ada Yesus dalam perahu itu. Amin.
Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. Dahsyat. Yesus ada di dalam perahu itu. Tapi Amin. saudara perhatikan di sini, saya lihat dalam ayatnya yang ke-40, Yesus menegur murid-murid Yesus. Ya, dia katakan mereka menjadi sangat ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Ya, kata takut. Oh, saudara, rupanya sekalipun waktu itu Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya pun, mereka pernah mengalami rasa takut, saudara ya. Dan kita pun tidak terlepas dengan rasa takut ini. Kita pasti ada di dalam dunia ini. Siapa manusia yang tidak pernah takut? Ya, pernah mengalami rasa takut. Ada satu cerita lagi yang saya ingin lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-14, saudara. Dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, tapi saya tidak baca semua, saya hanya baca dalam ayatnya yang ke-30 dan 31. Ini juga bagaimana Yesus menenangkan badai dan gelombang itu sama dalam perahu. Ketika murid-murid Yesus disuruh oleh Yesus mereka berangkat dahulu, ya, kemudian ketika dalam perjalanan mereka menghadapi angin sakal yang luar biasa dan mereka mengalami gelombang yang dahsyat, mereka ketakutan dan dikatakan ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka, ya. Artinya di sini Yesus peduli, saudara ya. Yesus peduli kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya, dan kepada kita sebagai umat ketebusannya. Tetapi dalam cerita ini, ketika kita memperhatikan, ketika Yesus berjalan di atas air, ini ada murid-murid Yesus juga. Salah satunya adalah Petrus. Ya, mereka melihat Yesus seperti melihat hantu, bukan Tuhan, tetapi hantu. Nah, ini kita harus lihat bagaimana, apakah iman mereka ada. Nih di sini saudara, ayat yang ke-30, ketika mereka melihat ayat yang ke-28 dan seterusnya, ketika Petrus melihat itu, kalau benar-benar engkau guru untuk Tuhan, suruh, dia katakan seperti itu, saudara ya. Dia sepertinya mencoba Yesus, suruh aku berjalan di atas air. Dan kita lihat bahwa Yesus menyuruh siapa? Petrus berjalan di atas air. Tapi di sini pun kita lihat ayat ke-30, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, ya saudara. Jadi kalau ada perasaan takut, maka dikatakan dia akan tenggelam. Dan kemudian di sini pun Yesus dia berkata, Tuhan tolonglah aku, ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Oh, puji Tuhan. Saudara, Yesus itu selalu memperhatikan keadaan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah ada iman dalam hidup kita atau ketakutan? Yes. Ya, kalau kita baca di dalam dua cerita ini, di sini pun sama. Yesus bertanya, kenapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau tidak percaya? Padahal Yesus ada di situ. Petrus disuruh oleh Yesus turun berjalan. Amin. Tapi dia mulai takut. Ada badai, ada persoalan. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh Allah lewat pengorbanan Yesus. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ada badai, ada persoalan, ada tantangan. Kita mulai takut. Ada kebimbangan. Murid-murid Yesus selalu bersama dengan Yesus. Tetapi pada saat itu mereka merasa takut. Mereka mulai ketakutan dengan gelombang yang ada. Kemudian Yesus bertanya, mengapa engkau kurang percaya? Bahkan dalam ayat ke Markus pasalnya yang ke-4 ini dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Padahal itu murid Yesus. Tetapi kenapa Yesus katakan, mengapa engkau tidak percaya? Saudara, kita akan melihat dua kata ini ya.
percaya. Ini berbicara tentang iman. Iman itu kita Amin. lihat dua kata yang bertolak belakang sebenarnya di sini, tentang kata takut dan kata percaya. Iman itu adalah percaya, meyakini dengan hati. Tentunya percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dan di sini kata takut. Jadi, Amin. Haleluya. Amin. yang kedua adalah kata takut. Takut itu di sini bukan takut kepada Tuhan, saudara. Tidak. Takut kepada sesuatu keadaan. Ya, kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Yes, amin. Haleluya. Adalah Yesus yang dahsyat. Yes, Nah, di amin. sini, saudara kita melihat iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mungkin tidak bisa melihat dengan mata jasmani Yesus kita, tapi kita punya iman, punya keyakinan bahwa Yesus yang dahsyat selalu menolong tepat pada waktunya. Amin. Tapi kalau ketakutan itu lebih menguasai hidup kita, saudara, menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Apakah iman kita lebih besar atau ketakutan? Ketakutan itu, takut di sini, saudara, kita lihat bahwa rasa takut adalah salah satu emosi. Saya katakan tadi bahwa siapa manusia yang tidak pernah takut? Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab banyak pernah mengalami rasa takut. Elia pernah merasakan ketakutan ketika dia berhadapan dengan Isabel. Melarikan diri. Yes. Kemudian apalagi saudara, banyak yang pernah mengalami rasa takut. Tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami rasa takut. Tetapi saudara, kita melihat di sini bagaimana sekalipun ketika mereka merasa takut, saya seperti tadi murid-murid Yesus merasa takut, tetapi ketika mereka percaya, ketika mereka memanggil Yesus, nama Yesus hadir di dalam kehidupan, menolong mereka. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Saya katakan tadi bahwa emosi, rasa takut itu adalah salah satu emosi dari manusia. Tetapi kalau kekhawatiran, ketakutan itu menguasai hidup kita, maka akan melumpuhkan, melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, karena lebih besar rasa takut daripada iman kita kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang merasa takut berlebihan, bukan takut lagi kepada Tuhan. Ya. Bukan takut lagi kepada Tuhan. Kalau mereka takut, kalau kita takut kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup membentengi hidup kita. Ya, banyak orang yang mati karena ketakutan. Banyak orang yang mati karena rasa takut. Seharusnya ketika mereka sakit, apalagi sekarang corona, saudara ya. Ketika mereka sakit, saudara, sebenarnya tidak terlalu berat. Tetapi karena pikiran ini selalu ada perasaan takut, khawatir, semakin lama semakin menjadi lemah. Padahal firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat. Jangan hati ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Artinya kita tidak punya iman, tidak punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, saudara, Yesus kita dahsyat. Jangan sampai ketakutan yang berlebihan itu mengakibatkan kita stres. Ya, mengakibatkan kita stres, kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Padahal firman Allah katakan 1 Petrus 4 ayat 7, kita harus kuasai diri supaya kita jadi tenang, supaya kita dapat apa? Berdoa. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan ketakutan, sulit untuk berdoa. Lebih besar ketakutannya daripada kita merasa bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Firman Allah katakan, saudara, Lukas pasal 8 ayat 18 ayat 8 dikatakan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, sekarang banyak orang yang mulai kurang iman percaya mereka. Ya, lebih banyak cari vitamin.
lebih mengandalkan susu beruang. Saya udah nggak mau, saudara. Kenapa? Kalau saya minum susu beruang makin seperti beruang badan. Gemuk. Tambah bulat. Ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Pagi, siang, malam kami terus berdoa. Tuhan benteng. Ya. Bukan berarti kita tidak menjaga, kita berjaga, saudara. Berjaga harus itu. Amin. Berjaga. Ya. Tetapi kita harus lebih kuatkan, pertebal iman kita kepada Tuhan. Yes, amin, haleluya. Pertebal iman kita kepada Tuhan. Mengapa kita perlu iman? Karena dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Amin. Amin. Jadi iman itu adalah perisai. Perisai. Jangan vitamin yang jadi perisai. Boleh, saudara, nggak apa-apa. Itu perlu juga, saudara ya. Tapi jangan sampai ketika kita nggak punya uang, stres. Aduh, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli vitamin, nggak bisa beli susu beruang. Udah ketakutan. Vitamin kita, kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Akan beri kekuatan. Haleluya. Ya, kalau nggak ada kita nggak bisa beli vitamin, ya sudah berserah sama Tuhan. Ya, berserah saja sama Tuhan. Saudara, kalau belum waktunya, nggak usah takut. Kalau belum waktunya Tuhan panggil pulang, nggak usah takut. Ya, kita Amin. nggak mau corona, mau duduk nonton pun, kalau Tuhan bilang waktunya pulang. Kalau belum waktunya biar sudah di ICU, Tuhan bilang tugasmu belum selesai. Belum selesai. Amen, iya, betul. Udah lihat pintu sorga. Ya, firman Allah katakan bahwa pergunakan perisai iman. Ya. Amin, haleluya. Pasal 1 ayat 17 dia katakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman. Ya. Bukan hidup dengan ketakutan, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Amin, haleluya. Dia memberikan roh untuk membangkitkan kekuatan kita, semangat kita. Yang memberikan ketakutan itu adalah iblis. Amin, haleluya. Memberikan kita ketakutan. Saya bingung, saudara. Ada orang segede gajah, badannya besar, tapi takut sama kecoa. Takut sama kecoa. Itu takut, saudara ya. Nah, kita punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya, iman itu mengalahkan dunia. Jadi kita nggak usah khawatir, kita tidak perlu takut berlebihan. Sampai ketika melihat orang lain, bagaimana, saudara, bagaimana kita bisa membantu orang lain, kalau kita sendiri pun kita merasa takut, kita merasa khawatir. Bagaimana kita bisa kuatkan orang lain? Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Kita harus kuat dulu, iman kita harus kuat, baru kita bisa kuat. Amin. Ya. Amin. Sebabnya kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Ayub berkata di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan, Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, saudara, jadi kita jangan terlalu berlebihan takut. Karena Ayub sendiri berkata, apa yang dia takutkan itu yang menimpa dia. Dan apa yang dia cemaskan itu yang datang kepada dia. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kita berserah, berpengharapan kepada Tuhan, maka di situ Allah yang akan datang berperang ganti kita. Amin. Dia memberikan saudara dan saya. Ya. Setiap manusia, saudara, saya katakan tadi, pernah alami rasa takut. Tidak ada orang yang tidak pernah alami rasa takut. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Daud pernah alami rasa takut. Dia pernah alami rasa khawatir. Tetapi dalam Mazmur 54 dan ayat 4 dan 5 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepadamu ini adalah yang besar. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Luar biasa. Ya. Saya katakan tadi bahwa
Daud pernah, siapa Daud? Saudara tahu siapa Daud? Dia takut, dia pernah alami kekhawatiran, dia pernah alami takut. Tetapi dia katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ketika kita Amin. alami ketakutan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar Amin. biasa. Dia Yes. sanggup Amin. menolong kita Haleluya. tepat pada waktunya. Yesaya 41 Amin. ayat 10. Haleluya. Di sana dia katakan, Yes. jangan Amin. takut, sebab aku menyertai engkau. Mazmur Amin. 121 Haleluya. sampai 8 juga. Tuhan Yesus dikatakan Tuhan yang akan menjaga kita. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Amin. Amin. Kalau kita baca tadi sepertinya Yesus dikatakan Yesus tertidur. Tetapi Mazmur katakan penjaga kita tidak pernah terlelap. Dia Yes. selalu menjaga kita. Dia selalu melindungi kita. Ya, dia tidak pernah membiarkan kita. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin baca di dalam Mazmur ini, saudara. Mazmur 121 tadi. Ingat waktu kita nyebut. Mazmur 121 dikatakan demikian, saudara ya. Lagi. Mazmur 121. Ya, mulai ayat yang pertama dikatakan nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Amin. Haleluya. Dia akan selalu menjaga kita. Asalkan kita Amin. yakin. Haleluya. Kita harus punya iman. Jadi artinya ketika kita punya iman yang kuat, maka Yes. iman Amin. itu akan mengalahkan segala ketakutan, segala Yes. kekhawatiran yang ada dalam kehidupan setiap pemirsa Yesus dahsyat. Apa Yes. ketakutan Anda? Amin. Apa kekhawatiran Anda? Mari datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dia Yes. Yesus Amin. yang Haleluya. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup Amin. mengeluarkan kita dari segala persoalan, dari segala beban. Jangan engkau tertekan dengan ketakutan. Jangan engkau stres dengan rasa takut. Tapi berkata bahwa Tuhanku dahsyat. Dia akan menjaga. Hari-hari ini banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir. Mau keluar aja saudara susah. Mau berjalan ke sana takut. Aduh, takutnya yang di sebelah ini sudah kena corona. Takutnya ini positif, takutnya itu positif. Saudara, kita ketika kita ke pasar kita nggak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Yes, Yang di betul. sini yang harus kita lakukan, berserah kepada Tuhan. Percaya. Amin. Haleluya. Amin. Percaya, karena dia akan menjaga kita. Masuk keluar kita ada di dalam pemandangan Tuhan. Dia pelihara kita, dia jaga, dia lindungi kita. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara terberkati oleh firman Tuhan. Iman mengalahkan rasa takutmu. Engkau terberkati, katakan yes di kolom komentar. Katakan amin di kolom komentar. Apalagi engkau membagikan siaran ini, bahwa ada begitu banyak teman-temanmu juga akan mendengarkan siaran ini apabila engkau bagikan. Puji Tuhan. Ya, di penyampaian firman Tuhan yang sungguh begitu mendetail tadi, saya percaya kita
tidak akan merasa takut. Ya, di ayat 40 tadi seperti narasumber bilang ada dua yang sangat diperhatikan, seolah bertentangan itu takut dan percaya ya. Jadi saudara, iman mengalahkan rasa takut. Kenapa Petrus tenggelam? Karena ada ketakutan di sana. Dia sudah tahu, maka kenalilah Yesus saudara. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, pasti engkau akan kenal terhadap Yesus. Pasti engkau tahu bahwa engkau dijaga. Pasti engkau tahu kalau engkau diproteksi. Pasti engkau tahu kalau engkau dilindungi oleh Tuhan. Dan kalaupun ada sesuatu yang terjadi, kalaupun Tuhan izinkan, tetapi Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dan menjadi suatu mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, orang yang beriman tentunya tidak akan pernah merasa takut. Orang yang beriman tentunya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang beriman tentunya orang yang mengenal Yesus. Itu ayat di ayat 40 dan jadi saudara, luar biasa Tuhan ya, karena tadi sudah dikatakan oleh narasumber tadi, kalau engkau takut seperti Ayub katakan, itu yang mendatangi engkau ya, narasumber. Benar ya? Pak Ayub bilang, apa yang engkau takutkan itu yang akan mendatangimu. Apa yang engkau cemaskan itu pula yang akan mendatangimu. Ya, sebab itu nggak boleh takut. Kalahkan ketakutanmu dengan imanmu. Harus imanmu yang di atas ya. Takutmu di bawah, imanmu di atas. Ya, karena di dalam satu nama yaitu Yesus. Banyak hal-hal hari-hari ini yang terjadi, ya Bu narasumber. Banyak hal-hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, banyak hal yang terjadi. Ada yang dia harus mengurus suaminya, ada yang harus mengurus istrinya, ada yang mengurus anak-anaknya oleh karena sasari penyakit. Tapi saya katakan kepada kita, jangan takut kalau belum waktunya Tuhan. Tuhan akan tetap memproteksi dan melindungi engkau. Walaupun engkau lagi mengurus suamimu lagi COVID, engkau lagi mengurus istrimu lagi COVID, engkau lagi mengurus anak-anak, bahkan engkau sendiri pun. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, jangan takut. Puji Tuhan, firman Tuhan kembali datang menguatkan kita malam hari ini. Jangan kamu takut. Ya, jangan takut. Ya, engkau harus benar-benar dekat kepada Tuhan, mengenali Tuhan sehingga engkau imanmu di atas segalanya ya, karena iman adalah sesuatu yang belum kita lihat ya, sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Petrus sudah lihat, dia takut, ya udah tenggelam. Kalau engkau melihat persoalanmu, engkau akan ditenggelamkan oleh persoalanmu. Benar gak narasumber? Iya. Betul sekali. Iya, luar biasa. Jadi nggak boleh takut kita ya. Ya. Ya, luar biasa ya. Jangan takut ya pemirsa, Yesusku dahsyat. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini kembali menyegarkan saya dan saudara. Tidak perlu takut, kalau engkau takut serahkan kepada Tuhan. Dan kembali kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber yang akan menguatkan kita bahwa manusiawi kalau kita takut, tetapi serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi sungguh sangat mempengaruhi kita, tetapi saudara yang menentukan sikap dan tindakan kita bahwa kita tidak akan takut, sehingga kita akan menang. Puji Tuhan narasumber, terima kasih untuk firman Tuhan, dan mungkin ada kesaksian yang dahsyat dan luar biasa yang kembali akan menyegarkan setiap jiwa-jiwa yang dahaga pada malam hari ini dengan kesaksian yang dahsyat yang menguatkan setiap kita. Karena di ujung sana begitu banyak orang yang mengalami persoalan, masalah dalam hidup ini, tetapi saya percaya kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Silakan narasumber. Ya, puji Tuhan. Saudara, terima kasih saya diberi kesempatan lagi nih, mau bersaksi. Satu kesaksian itu pengalaman hidup kami, khususnya keluarga kami, saudara, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, kami sekeluarga harus kembali ke kampung, ya, karena orang tua atau papa, khususnya papa saya, dalam keadaan sakit parah, ya. Benar, ketika kami pulang, akhirnya 4-5 hari saya di sana, kemudian papa saya meninggal, dan suami dan anak kami yang paling besar nyusul, saya dengan yang sekecil sudah pulang. Nah saudara, selesai acara penguburan, kemudian kami juga harus cepat pulang karena ada acara Natalan, karena waktu itu sudah Desember ya, November masuk Desember.
ada acara Natal MD DKI ya, dan saya pun bertugas, salah satu orang yang harus bertugas. Nah saudara, kami harus pulang. Ketika harus kami kembali, saudara, saya ambil, karena kami pulang itu hari Minggu, saya katakan bahwa kami harus ibadah dulu. Jadi sebelum berangkat kami ibadah. Selesai ibadah, saudara tahu karena kampung saya cukup jauh, ya. Dan kemudian kami kembali siang, pesawat yang kami ambil itu sore. Ya, sekitar jam pesawat terakhir lah ya, Citylink. Dan waktu kami pulang, saudara sempat deg-degan. Kenapa? Di perjalanan macet luar biasa. Oh Tuhan, saya bilang Tuhan tolong. Karena 4 orang habis, kalau sampai terlambat tiketnya angus 4 orang saudara ya. Tapi di perjalanan saudara tahu masih di mungkin di ring road, kami lihat jam, waduh udah mau berangkat pesawat saudara. Saya tahu baru udah terlambat, memang udah terlambat ini saya bilang ya, karena dari Tomohon itu udah macet. Ketika kami sampai di tapi udah lanjut terus, terlambat nggak terlambat lanjut terus sampai di bandara saudara, saya kaget pesawat masih ada ya, pas lagi mahal lagi tiketnya ya, pas lagi mahal tiketnya ya. Iya, 4 orang lagi ya. Itu saya bilang Tuhan 4 orang, tapi saya pikir udah angus. Tapi puji Tuhan ya saudara ya, saya jujur takut ada, waktu itu pasti ada, tapi berdoa berseru sama Tuhan. Kemudian kami ya saking takutnya juga saya hanya memuji Tuhan saudara ya, nyanyi tapi sebenarnya deg-degan juga. Waduh, sampai di bandara saudara kaget saya, luar biasanya. Sampai di sana saudara, pesawat baru sampai, baru landing, baru turun. Kaget pesawat saya. Tunggu ya, pesawat tunggu ya. Nah, justru bukan tunggu, baru turun. Saya kaget, saya bilang, waduh, dia katakan, Bu, petugasnya katakan, Bu, pesawatnya baru tiba. Wah, puji Tuhan, saya bilang, Tuhan baik. Nah, saudara, bukan hanya itu. Ketika kami akan naik, kami naik, kemudian baru pesawat naik, saudara. Ya, pesawat baru take off, baru naik, masih kelihatan di bawah itu kelapa-kelapa, saudara. Ya, tiba-tiba pesawat kami seperti yang kami tumpangi itu seperti layang-layang, seperti plinggir orang Manado bilang. Lo goyang sana, goyang sini. Di dalam pesawat itu sudah semua darah Yesus. Ada yang bilang apa namanya? Ya Allah, pokoknya semua saudara ya. So berdoa semua. Ya, sesuai dengan keyakinannya. Semua sudah berdoa, oh Yesus. Anak saya yang paling gede, dia pengen jadi pramugari. Saya tahu dia pengen jadi pramugari dari SMA, saudara ya. Dia pengen jadi pramugari. Tapi saudara, saat langsung batal ya. Gemetar, benar-benar. Semua saya lihat dia, waduh, semua pucat. Suami saya pun, yang laki pun semua udah pegang. Anak saya yang cowok tadinya tenang-tenang udah. Saya bilang, darah Yesus, Tuhan tolong. Darah Yesus, pikiran saya memang sudah macam-macam. Saya bilang, Tuhan tolong. Sempat jujur, saya sempat katakan gini, ya sudah. Kalau sudah waktunya Tuhan, 4-4 lewat. Namanya udah jatuh dari pesawat, ya udah. Berarti 4-4 lewat. Saudara ya. Tapi saya bilang Tuhan, sempat kita berdoa. Kalau Tuhan masih izinkan untuk kami masih melayani, berarti Tuhan yang akan menjaga kami sampai di tempat tujuan. Benar saudara. Saat itu benar-benar tuh pesawat seperti layang-layang, dilempar sana, dilempar sini, kita bilang Tuhan tolong, sudah menyanyi dan lain sebagainya saudara ya. So pasrah itu, so pasrah. Ya sudah pasrah. Saya waktu itu jujur udah pasrah. Saya udah pegang anak-anak, saya udah pasrah Tuhan, terserah Tuhan. Kalau sudah waktunya berarti ya sudah sampai di sini gitu ya. Bahkan saya pernah berpikiran seperti ini saudara. Ya lucu juga saya bilang, 4 orang berarti dapat apa itu namanya? Penggantiannya ya. Tapi so semua yang di situ, kok siapa yang mau? Saya cuma bilang begini, pikiran saya, kok dibagi. Yang 2M di orang tua saya, 2M di Waduh, ternyata Tuhan nak kehendaki ya. Tuhan masih mau pakai melayani. Nah, itu akhirnya saudara ya, tiba-tiba beberapa menit kemudian tiba-tiba pesawat mulai
tenang. Padahal saat itu memang kami tahu itu ya udah sudah mau jatuh. Tapi kami hanya berseru, Tuhan tolong. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Kami hanya berserah sama Tuhan. Dan rupanya seperti yang saya katakan tadi, belum waktunya. Tuhan bilang, pergi dulu. Masih harus melanjutkan pelayanan yang ada di sana. Jadi di sini kita lihat bahwa kita pernah takut. Saya pernah rasa takut. Tetapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Belum waktunya, Tuhan bilang pulang. Pergi dulu. Pelayanan dulu. Masa semua? Nah itulah Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan baik banget ya. Yesus. Kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Dia tahu tepat waktunya dia datang menolong saudara dan saya. Itu sebabnya saya terus berserah sama Tuhan. Apapun keadaan, kami belajar bersandar dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Narasumber luar biasa, terima kasih untuk firman yang dahsyat dan luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Kalau engkau merasa takut, 4 tiket kali aja 4 orang ya. Kali 4 orang, luar biasa. Kalau pas lagi mahal-mahalnya ya ke Manado, waduh, luar biasa ya. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan punya banyak. Kita nggak usah tahu caranya dia seperti apa untuk menolong kita. Ya, nggak perlu kita tahu, nggak perlu ya. Yang penting kita berserah, kita mau melayani, kita mau mengasihi, kita mau percaya dan tidak takut, saudara ya. Seperti tadi ya, jangan takut, karena kalau ketakutan, maka ada orang yang mati karena takut, Bugam. Ya, betul sekali. Ya. Karena kalau dia takut, waduh, kayaknya imunnya langsung turun ya. Nah, Jadi jangan takut supaya imun dan imanmu naik. amin, amin. Sekaliber Petrus pun ya, sekaliber Petrus pun dia takut, dia tenggelam. Ya. Makanya jangan takut kita. Kalau kita takut, maka kita akan tenggelam dengan persoalan kita. Kita akan tenggelam dengan masalah kita. Kita akan tenggelam dengan rasa sakit kita. Nah, puji Tuhan. Jadi jangan takut. Apalagi saya juga berdoa untuk ada satu keluarga, 9 orang. Saya selalu bilang jangan takut. 9 orang. Jangan takut, satu rumah. Saya bilang Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kalau belum waktunya Tuhan, kita percaya saja dan jangan takut. Kalau kita merasa takut dan khawatir, sudah berdoa saja kita sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera sehingga kita dapat melewati. Bersemangat ya. Bersemangat ya Bugam. Amsal 18:14 harus bersemangat. Yes, semangat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan saat ini saudara, saat ini saya akan berdoa juga untuk narasumber yang sudah membagi-bagikan berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Saya percaya kita terberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara katakan amin, katakan yes di kolom komentar. Bahkan saudara bisa membagikan program ini di Facebook saudara, sehingga engkau melihat karya-karya Allah yang terjadi dalam kehidupan. Yesus bukan hanya milik orang Kristen. Siapapun engkau di ujung telepon ini, kalau engkau percaya, maka akan terjadi mujizat yang dahsyat. Engkau percaya dan engkau jangan takut percaya, maka Yesus yang dahsyat akan melakukan hal yang dahsyat di dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kita juga akan berdoa ya, selalu ada dalam pokok-pokok doa. Ya sudah pasti yang sakit ya. Dan juga ada yang lagi minta didoakan 2, 4, 6, 8 yang ada di catatan saya. Yang lain sudah Tuhan pulihkan dan lain Tuhan sudah tolong. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kita berdoa nanti sebentar setelah saya berdoa untuk narasumber, dan kami akan mendoakan untuk saudara di program Yesusku Dahsyat. Tapi engkau harus meyakini ya, jangan kalau engkau tidak percaya akan setiap doa yang disampaikan, maka itu tidak akan jadi di dalam hidupmu apapun. Firman Tuhan, doa
kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Tatkala engkau percaya malam hari ini, maka semua akan jadi di dalam hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya engkau dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa untuk narasumber yang sudah membagi-bagikan berkat, biarlah berkat pelayanan ini Tuhan yang sudah memberkati setiap pemirsa Yesusku dahsyat, bahkan host sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah engkau berkati dalam pribadi, rumah tangga, dan di tengah-tengah pelayanan Tuhan, engkau tolong dan engkau memberkati, memproteksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus terjadi dalam kehidupan narasumber. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun pada malam hari ini, besok dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami narasumber dan host Tuhan, kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Malam hari ini memohon belas kasihan Allah turun di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami Tuhan akan berdoa bagi seluruh pemirsa Yesusku dahsyat pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menolong, memberkati, memproteksi dari segala kuman, virus, bakteri, virus corona. Tuhan engkau memproteksi seluruh pemirsa Yesusku dahsyat, karena mereka bukan milik penyakit, tetapi mereka adalah milik engkau Tuhan. Sebab itu, hai engkau penyakit menjauh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Dan kami berdoa Tuhan bagi pemirsa yang mengalami sakit, yang sudah mengalami sakit apapun bentuknya Tuhan, biarlah engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh ya. Dan bagi pemirsa yang lagi sakit corona, di karantina mandiri, dan bahkan yang ada di rumah sakit, di ruang ICU, dan ada yang ada di sekolah-sekolah, puskesmas dan sebagainya, hotel, di mana di tempat mereka dirawat Tuhan, baik pun ada yang di tenda-tenda saat-saat ini Tuhan, kami angkat iman kami pada malam hari ini. Berbelas kasihanlah Engkau Yesus yang sanggup melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu malam hari ini turunlah kuasa-Mu bagi seluruh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Rakyat Indonesia yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus sembuh. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Yohanes Makassar, engkau semakin dipulihkan dia, engkau semakin ditolong, dan semakin kuatan organ-organ yang sudah tidak berfungsi, engkau gantikan dengan organ-organ yang berfungsi. Begitu juga Pak Budi, organ-organ yang tidak berfungsi, engkau sudah gantikan dengan organ-organ yang baru dalam nama Yesus, sehingga bisa berjalan kembali, bisa bergerak kembali dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit-sakit stroke dalam nama Yesus dijamah dan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat Pak Hayun. Dalam nama Yesus engkau sudah tolong dia, engkau sudah pulihkan dia dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk keluarga Tuhan yang lagi kena COVID Tuhan, yang ada 9 orang, kuatkan Tuhan istrinya Tuhan, dalam Tuhan merawat suaminya Tuhan, dan juga merawat orang-orang yang dia kasihi Tuhan yang ada di dalam rumah itu. Kami percaya virus, kuman, bakteri tidak berhak Tuhan. Dalam nama Yesus engkau jamah, engkau pulihkan dalam nama Yesus. Kekuatan kasih Allah menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dan kami boleh mendengar ada semakin pemulihan Tuhan, dari 4 jam pakai oksigen sekarang sudah 1 malam, dan kami percaya dia akan meninggalkan oksigen karena sudah dapat oksigen dari surga langsung gratis yang terjadi di dalam hidup dari suaminya Bapak. Sebab itu kami terlalu yakin kuasa Yesus yang dahsyat selalu dahsyat di dalam hidup mereka Tuhan. Satu rumah yang 9 orang itu dalam nama Yesus, malam hari ini engkau semakin dipulihkan, bahkan sudah dipulihkan total daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang di Semarang juga kami percaya sudah dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya engkau dahsyat dan luar biasa. Yang berdoa untuk usahanya Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi jawaban, dan untuk pelayanan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan di dalam tangan kasih sayang daripada Engkau. Yang berdoa untuk proyek di Granada City Tuhan, kalau engkau berkehendak maka jadi sesuai dengan apa yang engkau mau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sehingga karya-karya Allah boleh terjadi dalam setiap kehidupan pemirsa Yesusku dahsyat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-puji
terpujilah namamu Tuhan. Amin, haleluya. Yang semua Tuhan yang terpapar COVID, Tuhan sudah mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Karena Yesus dahsyat di atas segalanya. Dalam nama Yesus, COVID tidak berhak atas setiap rakyat bangsa Indonesia dan siapapun. Dan engkau sudah dipulihkan oleh Yesus yang dahsyat. Engkau sudah ditolong. Engkau sudah dijamah oleh Tuhan malam hari ini. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami yang sedang mencanangkan Tuhan untuk penanggulangan COVID ini. Hikmat Allah menjadi bagian mereka Tuhan. Pertolongan Allah menjadi bagian mereka. Kekuatan kasih Allah menjadi bagian mereka. Dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh pembebas-pembebas yang tersebar di Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk aparat Tuhan, Tuhan tim medis, dalam nama Yesus ada kekuatan kasih Allah menjadi bagian mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka bisa Tuhan melakukan apa yang Engkau mau untuk pemulihan bangsa ini Tuhan. Sebab itu kami hanya mau serahkan mereka ke dalam tangan pemerintah bangsa negara kami. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih sayang Allah menjadi bagian mereka, pertolongan Allah menjadi bagian mereka. Yesus yang dahsyat selalu ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dan kami percaya COVID tidak berhak Tuhan, dan hanya Engkau Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sudah melihat kuasa Allah, kuasa darah Yesus sudah terjadi dan penyembuhan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan seluruh pemirsa Yesusku dahsyat malam hari ini, Engkau sudah dijamah oleh Tuhan, Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan setiap usahamu Tuhan pulihkan, setiap pekerjaanmu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Engkau pegang janji Tuhan dengan iman, dan Engkau harus percaya malam hari ini. Dikatakan engkau harus percaya. Dan apa yang terjadi dalam hidupmu, tatkala engkau percaya, maka akan jadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah berdoa, biarlah pemirsa Yesusku dahsyat terima berkat-berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya berkat Allah menjadi bagian setiap kita. Asalkan engkau percaya, maka mujizat Allah akan terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal-hal yang kami alami. Bagaimana kedahsyatan Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Kalau mau dipikir kita tidak tahu, kita ketemu dengan orang. Tapi kita percaya kalau Tuhan masih mau pakai kita. Di dalam melayani Tuhan, Tuhan masih mau pakai kita dalam pemberitaan. Tuhan masih mau pakai kita sebagai jemaat Tuhan, hamba Tuhan. Dan siapapun engkau di ujung telepon ini, kami percaya Yesus yang dahsyat akan selalu melakukan mujizat dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sekali lagi narasumber yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dan lewat kesaksian bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan mengatur segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan saudara, jangan lupa sebelum kita mengakhiri program ini pada malam hari ini, saya selalu mengingatkan kepada kita, jangan lupa untuk kita selalu memakai masker. Kita harus menjalankan prokes ya, yang sudah diberitahukan oleh pemerintah. Kita harus patuh kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah. Jadi saudara, kalau apa yang dikatakan kita harus patuh. Yang kelihatan aja kita nggak patuh, bagaimana yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita patuh kepada pemerintah, pasti kita akan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi iya, sama kita ya, N95 195 ya. N95. Puji Tuhan, jangan lupa kita pakai masker. Aduh, saya lagi pakai ini jadi agak nggak bisa nih. Puji Tuhan, jangan lupa kita selalu pakai masker. Kalau katanya yang ini nggak usah perlu 2 lapis ya. Nggak usah perlu 2 lapis kalau yang kayak begini. Tapi kalau yang masker biasa, harus pakai double ya. Kita ikutin aja demi saya dan saudara sambil kita berdoa kepada Tuhan. Jangan saudara, dalam nama Yesus nggak usah. Nah, itu kamu mencobai Tuhan ya. Tuhan bilang ya terserah deh, pilihan ada di dirimu. Puji Tuhan. Jadi kita pakai masker dan jangan lupa kita selalu harus mencuci tangan, dan kita harus bawa ini ya, sebagai wanita pasti ada ini di tas sekarang ya.
ada dua. Ada yang untuk hand sanitizer, ada desinfektan. Jadi suka disemprot-semprot di bagian atas katanya ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah biasa ini orang mau lihat kita semprot-semprot, sudah biasa, gak usah malu ya. Dan kita semprot di tangan. Nah, baru kita cuci. Nah, tapi kalau ada air, pakai air saja. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita harus selalu menjaga jarak. Saya menjaga jarak dengan pemirsa. Ya saudara, saya menjaga jarak. Ada di Kalimantan, dari Sabang sampai Merauke, saya menjaga jarak. Dan begitu juga dengan narasumber. Dia di Provinsi DKI Jakarta, saya di Provinsi Banten. 2 provinsi, saudara ya. Kita menjaga jarak ya, puji Tuhan. Tetapi Tuhan dekatkan kita di Yesusku dahsyat. Selalu dahsyat dan selamanya dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan, narasumber kita akan lihat yang bergabung bersama. Dengan cepat kita akan melihat, semoga bagi yang tidak sempat tersebut, jangan simpan di hati. Tetapi biarlah engkau selalu mendoakan host dan narasumbernya. Puji Tuhan, haleluya. Karena host selalu membawa pemirsa Yesusku dahsyat, engkau selalu tolong ya Yesusku yang dahsyat. Nah, selalu didoain saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, Ibu Shirley, puji Tuhan, Ibu Margareta Mami, ya tadi, puji Tuhan, Ibu Joyce, Pak Yohanes Makassar, puji Tuhan, Ibu Grace, Bugam Grace Kando dari Banten, Pak Ardi, Tuhan dari Bekasi, Tuhan memberkati, Bu Feibe, puji Tuhan, Tuhan memberkati, Bu Marica Obeng dari Banten, Tuhan memberkati, Bu Fice Marica dari mana Bu Fice? Oh itu ada. Haleluya. Puji Tuhan dari Manado Ibu. Puji Tuhan Ibu datang ya ke Jakarta. Ada host dan ada narasumber mau jalan-jalan ke Monas. Puji Tuhan. Haleluya. Bu Fica, Pak Modi Petrus, Tuhan memberkati. Bu Medi Mamahid Bogor. Halo bos, apa kabar? Tamu pi ambil tuh bunga besar. Haleluya, puji Tuhan. Bu Juliana Liu, puji Tuhan, ada nih jemaatku nih, puji Tuhan, haleluya. Pasti tidak akan pernah merasa takut nih Bu Ana ya, selalu berserah kepada Tuhan, haleluya. Bu Siana si Sangyan dari Manado, puji Tuhan. Bu Pak Gamnol di Karamoy dari Manado, Buha, haleluya Buha, puji Tuhan. Bu Telma Asa Karombasan, Ibu Karombasan, puji Tuhan, haleluya. Philadelphia Bengalon, Kakak, haleluya, Kalimantan Timur, puji Tuhan Kakak Kalimantan, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke ada, puji Tuhan. Bu Erni dari Ambon, haleluya, Pulau Ambon, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Nancy dari Kalbar, haleluya, puji Tuhan. Halo Kalbar. Bu Helda Poluan, saudara dari Sulawesi Tengah, halo Sulawesi Tengah, puji Tuhan, Tuhan memberkati, haleluya. Bu Gam Truli Francisca, halo Bu Gam, kita ketemu di Yesus Kedahsyat dari Sanger Tamako, puji Tuhan, haleluya. Gimana Pulau Sanger? Tuhan memberkati, berkat Allah menjadi bagian. Bu Meika Tiulung, Tuhan memberkati ya. Bu Doli Doni, Tuhan memberkati. Pak Fodi, Pak Wasek, Tuhan memberkati. Mungkin Pak Fodi kenal sama narasumber ini ya, haleluya, maka dia aminkan setiap firman. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pak Ari Rugian, puji Tuhan, ini saudara yang ada di Bandung, halo Bandung, puji Tuhan. Pak, ini saudara nih dari Jayapura, halo Jayapura, puji Tuhan. Stephen Karuana, puji Tuhan, haleluya. Sudah sembuh, saya udah lihat, saya selalu doakan nih saudara. Ya suami istri sakit, tapi saya mau lihat pertolongan Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa Jayapura, haleluya. Di Tuhan Yesus yang dahsyat ada di mana-mana, puji Tuhan. Catherine MS, puji Tuhan, Manado, haleluya. Priscilia Keisha, cantik, haleluya, puji Tuhan, cantik, sudah membantu maminya, puji Tuhan. Ya Bu Teti Keisha, Tuhan berberkati, selalu semangat, Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan menguatkan dan menjamah, memulihkan, haleluya. Pak Hens Monik, Tuhan memberkati. Bu Fana Luisan, Kalimantan Timur, haleluya, Kalimantan, puji Tuhan. Pak Sony Wongkar, puji Tuhan. Pak Gam Banten, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Pak Vince Seke, saudara, Tuhan memberkati dari Manado. Linda Ketty,
kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Waduh, ini Pak dosen, Pak guru, dan Pak rektor nih, Pak Ferdinand Nenok. Haleluya, Pak guru, Tuhan memberkati. Ini muridmu. Haleluya. Haleluya. Pak Bu Alvin Paula, Tuhan memberkati. Haleluya. Bu Elda, tolong bantu doa untuk anak Keisha Putri dari keluarga teman hamba Tuhan yang pingsan saat bawa motor dan jatuh terbentur dan harus dirujuk untuk operasi karena ada pendarahan di kepala. Puji Tuhan, Bu Gem, kita berdoa untuk anak Keisha Putri dari salah satu hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah. Kita berdoa pemirsa Yesusku dahsyat. Kita berdoa untuk salah seorang anak yang kekasih. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita angkat tangan kita ya, Bu narasumber. Kita akan berdoa untuk anak Keisha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kami percaya Yesusku dahsyat tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan Yesusku dahsyat Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan apapun jarak, waktu, dan apapun Tuhan. Dan saat ini saat kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu narasumber yang ada di Jakarta dan kami hamba-Mu yang ada di Tangerang ini, kami percaya kuasa yang sama Tuhan akan turun Tuhan bagi anak Keisha, anak seorang hamba Tuhan. Engkau lihat, Engkau tolong dia Tuhan. Kalau saat ini dia akan dirujuk operasi, ada pendarahan, apapun kata dokter, apapun kata manusia, tapi Engkau berkata bahwa sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai tangan-tangan dokter, Engkau pakai apapun, kalau Engkau izinkan dia harus lewat operasi, tapi kami percaya kuasa darah Yesus akan memakai tangan dokter suster, dan dalam nama Yesus mujizat Allah terjadi. Engkau proteksi dia dari segala kuman, virus, bakteri, virus corona. Proteksi dia Tuhan. Dan malam hari ini kami akan melihat kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi pada anak Keisha Tuhan. Engkau tilik Tuhan pergumulan untuk Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Biar karya Allah boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Keisha Engkau terima kesembuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus. Anak Keisha Engkau terima kekuatan dari Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus. Anak Keisha Engkau terima pemulihan kepala-Mu yang pendarahan Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah jamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan akan jadi dalam hidup-Mu. Malam hari ini, malam yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Sebab itu Engkau memberkati juga Tuhan Bugem Helda Tuhan yang sudah membawa anak ini Tuhan. Dia sangat prihatin dengan temannya Tuhan dan bawa untuk didoakan. Dalam nama Yesus memberkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau sembuh, Engkau ditolong oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya anak Keisha ditolong oleh Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Halo OMD, apa kabar Bandung? Puji Tuhan OMD. Bu Steve Kumendong, puji Tuhan, Tuhan memberkati, berkat alam ya. Salam sama Bu Dokter ya. Kalau Bu Dokter kita selalu doakan tim medisnya. Puji Tuhan, biar selalu ada kekuatan dan proteksi kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua sampai kita ketemu dalam program yang sama, Yesusku dahsyat, pada hari Senin dengan narasumber dari Kendari. Haleluya, puji Tuhan, dari Sabang sampai Merauke kita menyatu dalam program Yesus kedahsyat, selalu dahsyat dan selamanya dahsyat. Haleluya, terima kasih, Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan.